Buat kalian tim mendang-mending atau yang masih suka bandingin mobil dari spesifikasi, harga, fitur, mending diem dulu, saksiin dulu video ini karena ini adalah Rolls-Royce Ghost generasi terbaru untuk tahun 2021 yang sekarang udah hadir di Indonesia. Apa aja keistimewaan, highlight, dan yang spesial dari Rolls-Royce Ghost ini? Tonton video ini di Carvaganza, and let's talk about cars. Kita bahas habis Rolls-Royce Ghost 2021. Rolls-Royce Ghost generasi terbaru ini pertama kali secara global diperkenalkan pada bulan September 2020 dan sekarang di bulan Maret 2021 udah hadir di Indonesia. Kurang lebih 6 bulan yang mana adalah rata-rata waktu kalau kita memesan mobil ini sampai datang mobil ini sesuai pesanan kita, baik personalisasi dan semua spesifikasinya yang kita pilih sebelum mobil ini jadi. Untuk generasi terbaru ini, Ghost menjadi model yang lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya dan lebih sporty dibandingkan model sedan 4 pintu Rolls-Royce lainnya seperti Phantom. Untuk perubahan dari eksterior, terutama di bagian depan, kita bisa lihat paling kelihatan adalah dari tampilan lampu depannya. Sekarang ada LED DRL yang grafiknya lebih dominan di bagian depan, sementara untuk lampu utamanya sekarang udah menggunakan teknologi laser seperti di semua model BMW Group. Sementara untuk Rolls-Royce Ghost ini teknologinya lebih canggih lagi, lebih dikembangkan lagi, yang tentunya lebih mutakhir dibandingkan model-model BMW. Kemudian dari grillnya sekarang tampilannya masih sama, tapi elemen-elemennya lebih solid lagi. Di sini ada grill yang sepintas kelihatan bisa buka tutup, tapi sebenarnya ini adalah fix, bukan grill yang bisa buka tutup seperti di model-model sedan BMW. Kemudian di sini ada intake yang juga baru, yang memang membuat tampilannya lebih sporty, tapi sepintas juga dilihat ini bentuknya mirip kumis yang tebal, mungkin seperti kumis Paradin ya kalau orang-orang bilang waktu peluncuran pertama kali mobil ini. Tapi seenggaknya ini membuat tampilan Rolls-Royce Ghost jadi lebih berkarakter, lebih gampang dikenali, dan tentunya menampilkan karakter desain yang lebih kuat. Kemudian untuk bagian atasnya sekarang juga nggak ada lagi panel warna beda untuk bagian sini antara frame grill dengan ornamen Spirit of Ecstasy. Jadi sekarang panel body untuk kap mesinnya semua satu warna, nggak ada lagi elemen tambahan di bagian sini yang menjadi ciri khas di beberapa model Rolls-Royce di generasi sebelumnya. Untuk di balik kap mesin ini ada mesin V12 6 liter twin turbo yang menyalurkan tenaganya ke semua roda melalui sistem all-wheel drive, dan juga ada bantuan sistem 4-wheel steering untuk Rolls-Royce Ghost yang akan meningkatkan handling atau kepraktisan handlingnya sebagai sedan mewah yang punya karakter mengemudi sporty. Sekarang kita lihat ke samping dan belakangnya. Nah, untuk bagian samping yang selalu menjadi ciri khas dari Rolls-Royce Ghost adalah overhang depan yang pendek. Jadi selain untuk membuat approach angle ke medan mungkin atau jalan yang tingginya berbeda lebih gampang, jadi overhang yang pendek akan membuat pengendalian dari Rolls-Royce Ghost ini lebih compact, lebih praktis. Jadi mungkin akan lebih membantu kalau mobil ini dibawa ke jalan-jalan di dalam kota yang mungkin belokannya patah-patah atau bahkan sempit. Kemudian velgnya tentunya akan ada beberapa option sesuai personalisasi alias bespoke dari Rolls-Royce yang bisa kita pilih dari beberapa jenis desain, dan tentunya juga ada beberapa pilihan diameternya. Kemudian kalau kita bagian ke samping, ini adalah shoulder line baru dari Rolls-Royce Ghost yang lebih lebar, yang menjadi salah satu ciri khas dari Rolls-Royce Ghost baru dengan karakter yang lebih sporty. Dan tentunya menjadi karakter atau ciri khas dari Rolls-Royce adalah pinstriping yang dari depan ke belakang yang dibuat melalui handmade atau tulisan tangan dari para ahli Rolls-Royce di Goodwood, Inggris. Kemudian juga yang menjadi ciri khas dari Rolls-Royce Ghost generasi baru adalah lace chrome di bagian pilar A yang terbuat one piece sampai dengan ke pilar D, memutar lagi sampai ke bagian bawah pilar D. Ini mungkin nggak bisa ditemukan di sedan mewah lainnya dari brand Eropa, dan mungkin hanya Rolls-Royce yang bisa melakukan garis
signature ini di bagian sampingnya. Dan salah satu cara yang diambil oleh Rolls-Royce untuk membuat tampilan dari Ghost generasi terbaru ini lebih sporty adalah penerapan garis atau roofline yang lebih sloping atau lebih landai di bagian belakang ini. Kalau sebelumnya garis di antara pilar D sama pintu bagasi ini terkesan patah seperti sedan biasanya, sekarang Rolls-Royce klaim kalau garis barunya ini seperti sedan coupe yang tentunya punya karakter sporty dibandingkan sedan 4 pintu. Lalu kalau kita lihat bagian fascia belakangnya sebenarnya nggak berubah besar atau berubah banyak dibandingkan generasi sebelumnya, kecuali dari tampilan atau grafik lampu belakangnya sekarang full LED untuk bagian luarnya, dan sekarang ada list chrome yang lebih kelihatan, lebih dominan untuk menjadi tampilan baru untuk lampu belakangnya. Sementara di bagian bawah ini ada 2 buah knalpot yang membuat tampilannya tentunya lebih sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau kita lihat bagasinya, buka tutupnya udah elektrik seperti umumnya sedan premium sekarang, dan untuk kapasitas bagasinya ini besar banget dibandingkan sedan-sedan premium yang mungkin nggak semahal Rolls-Royce. Klaimnya untuk kapasitas bagasinya ini bisa dipakai untuk mengisi 4 buah tas golf. Jadi itu dia untuk apa yang baru di eksterior Rolls-Royce, guys. Kita lihat ke dalamnya. Nah, untuk interior dari Rolls-Royce Ghost generasi baru ini sebenarnya juga nggak berubah besar dibandingkan sebelumnya, terutama dari hal desain, karena layout dashboard dan interiornya juga sebenarnya memang masih kurang lebih sama, kecuali di bagian passenger ini ada yang disebut fascia yang bespoke dengan ada tampilan di baliknya ada LED dengan gambar-gambar bintang seperti di headliner yang menjadi ciri khas dari Rolls-Royce. Ini bisa dipilih entah mau tampilan seperti ini menjadi identitas Ghost atau hanya polos seperti sebelumnya. Dan di sini juga ada jam analog yang menjadi ciri khas sedan super premium seperti Rolls-Royce, Bentley dan semacamnya. Sementara untuk sistem infotainmentnya sekarang sudah baru dengan tampilan interface yang kurang lebih masih sama, tapi di dalamnya sekarang sudah support Apple CarPlay. Cuma Apple CarPlay, nggak ada Android Auto, jadi selamat untuk pengguna Apple yang udah disupport sama Rolls-Royce. Tapi sayangnya untuk Apple CarPlay-nya masih harus menggunakan koneksi kabel USB Type-C dari kompartemen di dalam sini. Dan untuk unit yang ada di sini sekarang personalisasinya adalah paduan warna hitam dan putih dengan aksen kuning pada lapisan kulit di jok, sementara warna putihnya juga ada di bagian dashboard, trim pintu, dan ada paduan veneer kayu yang tampilannya bukan glossy seperti mungkin pilihan orang umumnya untuk menampilkan aksen mewah. Dan di sini masih ada aksen chrome untuk tombol-tombol pendukung sistem infotainmentnya, selain di tombol atau knop putar yang adalah adopsi dari sistem iDrive punya BMW. Dan untuk indikator pemilihan kekuatan atau kecepatan dari embusan angin AC-nya di sini bukan pakai angka tapi pakai indikator soft, medium, high, dan max. Sementara untuk pengaturan suhunya seperti ini di bawah untuk masing-masing kanan dan kiri. Dan seperti saya tunjukkan tadi waktu menutup pintu, sekarang untuk pertama kalinya di Ghost, pintu di depan udah bisa ditutup secara elektrik dengan hanya menarik tombol di konsol depan ini. Jadi selain semakin sporty, Ghost versi 2021 ini juga semakin praktis dan memanjakan untuk pengemudinya juga. Untuk bagian pengemudi, setirnya juga sebenarnya nggak berubah bentuk, masih sama dengan ada beberapa tombol untuk di sebelah kanan ini multimedia, mulai dari kontrol volume, ganti mode audio, terus ada untuk voice command. Sementara di sebelah kiri untuk pengaturan fungsi cruise control yang fungsinya udah jadi adaptif cruise control yang bisa diatur jarak antara mobil kita dengan mobil lain di bagian depan. Sementara untuk panel instrumennya sekarang full digital, tapi dengan cluster yang dibuat
seolah-olah masih seperti analog yang terbagi dari 3 buah lingkaran di bagian dalamnya. Jadi itu dia interior untuk Rolls-Royce Ghost bagian kursi depan. Sekarang kita ke menu utamanya di kursi belakang. Nah, untuk ke akses belakang yang menjadi ciri khas dari Rolls-Royce adalah pintu suicide yang bukanya seperti kebelah kayak pintu lemari es. Jadi untuk masuk ke sini gampang, nggak harus muter dulu untuk ngitarin pintunya. Jadi kita bisa langsung masuk dengan posisi mundur, nyaman, layaknya Sultan. Nah, sebelah sini nih kursi utama untuk penumpang Rolls-Royce. Sebelah kiri, bukan di belakang driver. Walaupun mobil ini salah satunya dikembangkan untuk memanjakan driver dengan karakternya yang lebih sporty. Nah, apa yang menarik dari kursi bagian baris kedua ini? Untuk model ini adalah Rolls-Royce Ghost standar wheelbase, jadi ada option untuk 3 orang penumpang di belakang, atau nanti kita bisa hapus bagian tengahnya untuk menjadi center console yang fix. Sementara untuk varian standar wheelbase ini kita tetap dapat center console yang bisa kita operasikan. Di sini ada kontrol untuk sistem infotainment yang kita bisa buka dari sini, yang ada di masing-masing penumpang kiri dan kanan. Fitur ini merupakan yang pertama kali ada di Ghost generasi terbaru ini, yang sudah terintegrasi dengan meja lipat untuk memudahkan kita mungkin untuk naruh gadget, mungkin minuman yang ukurannya kecil. Dan di sini kita tetap bisa atur secara terpisah sistem infotainment di sini yang terpisah dari bagian depan. Sementara kalau kita nggak mau repot pakai kontrol atau konsol di sebelah sini, kita juga bisa operasikan melalui touchscreen. Sementara di sini ada fitur untuk mengatur posisi kursi, ada naik turun, maju mundur. Terus sementara di bagian kiri untuk di armrest bagian pintu ada tombol untuk buka tutup sunblind. Jadi kalau kita mau nambah privasi, kita cuma tinggal pencet tombol di sini. Dan di sini juga ada beberapa kompartemen tambahan untuk power outlet 12 volt, dan di masing-masing pintu ada slot USB charging yang udah menggunakan model Type-C. Di sini ada kompartemen atau tempat penyimpanan tambahan yang bisa kita gunakan sebagai cooler box kalau kita misalnya mau nyimpan minuman atau mungkin bahkan champagne yang bisa kita jadikan option dari Rolls-Royce Ghost ini. Dan yang jelas untuk kursi bagian belakang ini kita benar-benar dimanjakan dengan kemewahan kelas 1 seperti naik pesawat business class dan menikmati headliner dengan tampilan yang bisa kita personalisasi. Mungkin ada gugusan bintang tertentu yang bisa kita pilih, bahkan ada option yang menyediakan animasi yang akan menampilkan seperti adanya bintang jatuh atau komet lewat di bagian atas ini. Itu yang nggak dimiliki oleh pabrikan lain yang cuma ada di Rolls-Royce untuk saat ini. Nah, mengingat pintu Rolls-Royce ini tebal dengan adanya sistem isolasi atau kekedapan, jadi sekarang untuk membuka pintu yang berat ini semakin mudah, karena dengan cuma kita tarik dan dorong, dia akan buka, dan kita tarik lagi, dia akan buka secara elektrik. Jadi effortless. Oke, jadi dia semua soal Rolls-Royce Ghost generasi terbaru untuk tahun 2021 yang udah hadir di Indonesia oleh Eurocars. Jadi ini adalah model paling laris dari seluruh line-up Rolls-Royce dan juga yang paling sporty untuk sedan 4 pintu saat ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk komen dan share video ini. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Tunggu video-video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.